Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melakukan pembelajaran syaraf yang mana ini adalah materi terakhir syaraf nadom maksud pada daurah bulan yang kedua. Semoga apa yang kita laksanakan benar-benar mendapatkan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini tetap membahas tentang fiil bina mudha'af. Bina mudha'af seperti yang telah kita bahas kemarin adalah bina yang dimana di dalamnya ada dua huruf yang mujanasah bersamaan. Dua huruf yang sama berdampingan. Itu bina mudha'af. Bismillahirrahmanirrahim. Au kamadatna au madatna fadhiri wa fi kalam ya mudda jawis kafriri. Artinya di dalam bait ini atau seperti lafadz madatna atau madadna fadhiri maka idharkanlah atau maka tampakkanlah. Jadi idhar itu kebalikan dari idgham. Jadi lafadz madatna dan madadna itu fadhiri ditampakkan atau diidharkan. Dalam artian dua huruf yang mujanasa ini yang tunggal jenis ini tidak diidghamkan. Jadi dalnya tetap dua. Kemudian wafi kalam ya muda jawis kafriri. Dan di dalam lafat seperti lam ya muda jawis maka diperbolehkan idhar atau idgham. Seperti lafat ifriri. Jadi ya muda ini adalah fi'il mudhari' dari madda ya muddu. Kalau madda itu harus diidhamkan. Kalau lam ya mudda itu boleh dua. Boleh diidhamkan atau boleh diidharkan. Kalau diidhamkan menjadi lam ya mudda. Kalau diidharkan menjadi lam yamdud. Lam yamdud. Madada yamdudu lam yamdud. Atau kita ikut yang idham. Madda ya muddu adalah menjadi lam ya mudda. Hal ini tidak diidhamkan. Boleh diidhamkan, boleh tidak. Seperti lafaz ifriri. Ifriri ini adalah fi'il amar dari farro yafiru bahwa farun waga kama fururun firro lata firro. Ini ada dua versi di dalam menulis fi'il amarnya, bisa ifrir bisa firro. Kalau ifrir berarti kita ikut wazan yang tidak diidhamkan alias diidharkan. Kalau firro itu diidhamkan. Jadi saya ulangi lagi, eh, keterangan secara global dalam pembahasan kita, yakni adalah fi'il bina mudha'af jika ain fi'ilnya berharokat seperti madadna ini dan lam fi'il mati, berarti dal yang pertama ini berharokat, dal yang kedua mati, maka wajib diidharkan. Salah ini, bukan diidhamkan. Maka wajib diidharkan, tidak boleh diidhamkan. Jadi lafadz madadna dal yang pertama ini berharokat, dal yang kedua sukun. Dal yang pertama ini namanya adalah ain fi'il, dan yang kedua adalah lam fi'il yang sukun yang mati, maka wajib diidharkan, bukan diidhamkan, diidharkan. Tidak boleh diidhamkan. Madadna au madadna. Contohnya ini madadna ini. Dan mudha'af jika huruf kedua dari mislain mati, jadi ada huruf keduanya itu yang mati, yang pertama malah berharokat,
maka boleh idgham, boleh idhar. Contohnya seperti ifrir. Ifrir ini, ifrir. Rok yang pertama ini hidup. Rok yang kedua ini mati. Maka boleh diidghamkan, boleh tidak. Berarti pembahasan kita ini eh, pembahasan kita ini di dalam fiil amar ataupun fiil mudhari yang dijazmkan. Itu boleh firro, boleh ifrir, boleh lam yamdud, boleh lam yamudda. Kalau kemarin kita bahas bahwa kalau di dalam tasrif istilah kita kemarin, kita lihat di dalam tasrifnya madda yamuddu maddan. Kalau ini diidghamkan semua. Madda yamuddu maddan wa mamaddan. Ini dalnya kan satu semua ini. Hanya saja ditasjid. Bahwa madun yang tidak diidghamkan mamdudun ini. Yang lainnya diidghamkan mudda, lata mudda, mamadun, mamadun, mimadun. Tapi ternyata ini bisa diidghamkan, bisa tidak ketika fi'il mudhari lam yamud ya, yamudu ini kemasukan amil jawazim menjadi lam yamudda atau lam yamdud. Bisa idgham, bisa idhar. Begitu juga di dalam maf'ulnya. Ini diidharkan. Dan di dalam fi'il amrnya. Ini bisa idgham, bisa idhar. Bisa mudda, bisa umdud. Seperti itu. Mungkin itu dari kami ada yang ditanyakan teman-teman. Dari teori pertama ini. Au kamadatna au madatna fathiri wa fi kalam yamuddu jawis kafriri. Ada yang tanyakan? Saudara Afif tadi mungkin ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan kami lanjutkan. Selanjutnya bet mahmuzunib mahmuzunib til hamzahu matasakan bimuktado harokatin awet trukan. Jadi mahmuz itu diganti hamzahnya ketika hamzahnya mati. Berarti mahmuz boleh diganti hamzahnya. Dan ibdil ini adalah perintah yang kandungannya adalah jawas, bukan perintah yang wujub. Dalam artian mahmus itu ketika hamzahnya disukun, maka boleh diganti. Berarti ibdil bermakna boleh, tidak bermakna wajib. Kalau dalam usul fikih kita, amr itu yaktadi lil wujud. Tapi tergantung korinah. Kalau korinah yang ada dalam bahasan kita, ibdil ini bermakna jawas. Jadi dalam bina mahmus, hamzahnya ketika disukun, maka boleh diganti huruf ilat bimuktado harokatin sesuai dengan tuntutannya harokat. Ketika harokat sebelumnya adalah alif, maka boleh diganti hamzah itu menjadi alif. Kalau sebelumnya adalah dhammah, maka diganti dengan huruf ilat wawu. Awit trukan atau boleh tetap ditetapkan, tidak diganti. Jadi ibdil itu perintah yang jawas. Korenahnya apa? Korenahnya itu boleh utrukan, berarti bisa diganti, bisa tidak. Berarti hamzah yang bina mahmus, yang sukun itu boleh diganti, boleh tidak. Kalau diganti berarti diganti huruf ilat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Contohnya, kita langsung ke contohnya di bait selanjutnya ternyata begini. Kayak kulu dan yuk minu. Kayak kulu dan yuk minu.
akala yakulu ini adalah bina mahmus. Ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Sulasi mujarad bab 1. Nah ini boleh akala yakulu bisa akala yakulu. Jadi kalau yakulu hamzah ini diganti alif. Ketika yakulu hamzah ini diganti alif. Kenapa diganti alif? Karena tuntutan harokat sebelumnya adalah fathah. Fathah menuntut adanya alif. Maka akala yakulu atau akala yakulu. Contoh lagi idan. Adina ya'danu. Fa'ila yaf'alu. Adina ya'danu. Ya'danu itu adalah bina mahmus. Kemudian fi'il mudhoreknya adalah adina ya'danu. Fi'il amare i'dan la ta'dan. Nah, fi'il amar itu bisa i'dan, bisa idan. Sesuai dengan kaidah tadi adalah jika ada hamzah, sukun, maka boleh diganti dengan huruf ilat sesuai dengan tuntutan harokat sebelumnya. Berarti idan aslinya adalah i'dan. Idan aslinya adalah i'dan. Hamzahnya ini diganti dengan ya karena tuntutan harokat sebelumnya adalah dia menjadi ya karena sebelumnya adalah kasroh. Dan penggantian hamzah menjadi ya ini bukan suatu kewajiban, boleh dilakukan, boleh tidak. Contoh lagi, yuk minu, yuk minu, amana yuk minu, amana yuk minu berarti itu bab 1 faala afala yufilu, afala yufilu, amana yuk minu, berarti bab rubai mazid dari sulasi ditambahi hamzah. Hamzahnya hamzah nakal. Kalau kita kemarin bahas itu. Yang kebanyakan af'ala yuf'ilu faedahnya li ta'diyah. Memutaadikan fi'il lazim. Nah, pembahasan kita amana yu'minu. Yu'minu ini hamzahnya bisa diganti dengan wawu menjadi yu'minu. Sesuai dengan undang-undang sebelumnya, hamzah ketika sukun bisa diganti dengan huruf ilat sesuai dengan harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya domah, maka hamzahnya bisa diganti dengan wawu menjadi yuminu. Mungkin itu teman-teman eh, bait kedua ada yang tanyakan? Cukup ya. Jadi ini mudah ini. Saya ulangi lagi, bait pertama tadi mengatakan bahwa lafadz fi'il amrnya mudhoaf itu boleh idhom, boleh idhar. Madda bisa umdud, bisa mudda. Begitu juga fi'il mudhorek yang majzum itu bisa idhom, bisa idhar. Lam yamudda bisa lam yamdud. Kemudian undang-undang yang kedua dalam bait ini mengatakan bahwa hamzah itu ketika sukun maka boleh diganti dengan huruf ilat sesuai dengan tuntutan harokat sebelumnya. Contohnya akala yakulu menjadi yakulu. Adina ya'danu i'dan menjadi idan. Amana yu'minu af'ala yuf'ilu bisa yuminu. Kemudian watruk mata harok tahu wasabikun kada ada. Nah, tapi ketika hamzahnya ini berharokat, watruk dan tinggalkanlah penggantian tadi. Ketika kamu mengharokati hamzah, begitu juga lafaz sebelumnya juga diharokati. Maka hamzahnya ditetapkan. Jadi yang tadi diganti adalah ketika hamzahnya sukun sebelumnya berharokat. Tapi ketika hamzahnya berharokat sebelumnya juga berharokat, maka hamzahnya tidak diganti dengan huruf ilat. Contohnya koro'a ini. Hamzahnya harokatnya fathah, roknya harokatnya fathah. Maka hamzahnya ini tidak diganti menjadi koro, tidak. Tetap koro'a. Beda dengan yukminu, yuminu ini ada dua wajah.
Mungkin itu teman-teman ada yang tanyakan pertemuan kita terakhir sorof ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nahwu koro wa ayu harf hufakot kas al kada wasal ajis kaman dobat. Nah, ini nahwu koro. Jadi nahwu koro ini contohnya yang tadi. Ketika hamzahnya diharokati, huruf sebelumnya diharokati, maka koro a ditetapkan hamzahnya ditetapkan, tidak diganti. Jadi nahwu koro contoh dari undang-undang sebelumnya ini nahwu koro. Kemudian wa iyu harok hufakot, tapi ketika kamu mengharokati hamzah saja, kas al kada wajis al kasal kada wasal ajis kamandobat, maka sepilafat isal begitu juga wasal maka diperbolehkan. Maka kalau undang-undang pertama tadi mengatakan bahwa hamzahnya sukun, huruf sebelumnya berharokat, maka hamzah tadi bisa diganti dengan huruf ilat. Tapi kalau hamzahnya berharokat, sebelumnya berharokat, maka hamzahnya ditetapkan. Tapi kalau ini kebalikan yang awal. Yang berharokat adalah hamzahnya, huruf sebelumnya adalah sukun. Maka is'al boleh menjadi lafat sal. Jadi maka boleh ditetapkan atau diganti harokatnya dengan huruf sebelumnya. Berarti is'al berubah menjadi sal. Jadi lafat is'al berubah menjadi sal. Coba saya ulangi lagi ya. Kalau yang pertama tadi hamzahnya apa namanya mati. Huruf sebelumnya berharokat seperti akala yakulu. Yakulu bisa menjadi yakulu. Kalau yang nomor dua, hamzahnya berharokat dan huruf sebelumnya berharokat semua, maka harus ditetapkan. Koro'a tetap di koro'a. Nah, kemudian kalau ini, hamzahnya yang berharokat sebelumnya sukun. Seperti lafaz is'al. Maka ini bisa menjadi sal. Jadi is'al ini berubah menjadi sal. Kenapa berubah menjadi sal? Yakni karena ada pemindahan huruf, pemindahan harokat. Harokatnya hamzahnya hamzahnya apa nama harokat hamzah diberikan kepada sin menjadi sal. Nah, hamzah wasol yang di depan ini dibuang karena tidak dibutuhkan. Karena hamzah wasol itu dibutuhkan ketika huruf pertama dalam suatu kalimat itu sukun. Karena tidak mungkin diucapkan maka adanya hamzah wasol. Nah, ketika sinnya sudah dikasih harokatnya hamzah menjadi sal, maka hamzah wasolnya dibuang menjadi sal ini. Seperti itu. Mungkin itu teman-teman ada yang tanyakan sebelum saya tutup. Masih ada satu bait. Oke, bait terakhir di dalam pembahasan kita. Wa hatfu hamzi khut wa mur kul latakis. Pembuangan hamzah dalam khut, mur, dan kul ini tidak dapat dikiaskan. Dalam artian kita tidak dapat membuat hukum yang sama. Jadi lafat ukhud
Ukhud berubah menjadi khud. Berarti hamzahnya dibuang. Ukmur berubah menjadi mur. Ukul berubah menjadi kul. Ini tidak dapat dikiaskan. Jadi pembuangan hamzah tersebut tidak ada undang-undang secara sorof. Pembuangan itu terjadi hanya karena istiqmal yang berlaku dalam kalam Arab. Nah, ini namanya syad mukhaliful qiyas dunal istiqmal. Ini adalah qaul yang tidak sahih karena mukhaliful qiyas tidak sama dengan hukum walaupun secara istiqmal dalam kalam Arab itu ada. Kalau teman-teman bahas tentang syad di dalam syarahnya maksud di bab awal itu ada syad itu ada tiga. Ada yang mukhaliful qiyas wal istiqmal. Jadi di dalam kalam Arab tidak ada, secara hukumnya juga tidak ada. Ada yang mukhaliful qiyas dunal istiqmal, secara hukum salah tapi istiqmalnya ada. Contohnya khut ini khut murkul. Ada yang mukhaliful istiqmal dunal qiyas seperti akhoda ya khodu. Harusnya kan secara qiyas ketika huruf halak itu ikut wazan fa'ala yaf'alu. Tapi secara istiqmal ternyata akhoda ya khudu. Jadi akhoda ya khudu itu syad mukhaliful lil istiqmal dunal qiyas. Nah, kalau dalam bahasan kita khud, mur, dan kul ini hamzahnya harusnya kan khud, umur, ukul kan begitu. Nah ini kiasnya yang benar seperti ini hukumnya. Tapi ternyata secara istimal yang berlaku khud, mur, dan kul. Nah ini namanya syad ini. Latakis secara bahasa bed maksud mengatakan latakis itu jangan dikiaskan hukumnya. Kita tidak dapat membuat karena itu sudah terpraktek dalam kalam Arab. Istilahnya adalah samai. Kemudian selanjutnya wakas sokihi hoiruhu sorif wakis. Seperti halnya bina sokih adalah selainnya. Sorif wakif maka pentasrifannya sama dan dapat dikiaskan. Dalam artian bagaimana pen, pentasrifan pentasrifan dalam ilmu sorof itu semuanya sama. Hanya saja yang dijadikan pijakan itu adalah wazan yang sahih. Dari maksud dari bab itu, bait itu begitu. Contohnya di dalam Amsalut Tasrifiyah itu. Selain bina sahih, madda, sona, goza, itu tasrifnya sama seperti sahih. Madda yamudu fa'ala yaf'ulu. Sona yasunu fa'ala yaf'ulu. Goza yahzu fa'ala yaf'ulu. Sun la tasun dari uf'ul la taf'ul. Itu sebenarnya madda sampai ke bawah ini walaupun dia tidak sahih, tapi pijakannya adalah fi'il bina sahih. Hanya saja madda menjadi yamudu ini ada pengelalan. Sona menjadi yasunu ada pengelalan. Goza yahzu ada pengelalan seperti yang telah kita bahas kemarin. Amala mulu ini yang tidak ada pengelalan hanya saja hamzah itu seperti yang kita bahas tadi ada beberapa keistimewaan dia bisa diganti atau dirubah harokatnya. Kemudian di dalam bait maksud terakhir adalah kota mamarumna minal maksudi fa'dar hadis asiniyah dal judi wa ahmadullah musallian ala muhammadin wa alihi wa man ta'ala. Itu penutupannya begitu. Teman-teman sebelum saya tutup ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya tutup. Jangan lupa nanti malam Selasa kita pertemuan terakhir Nahwu. Pertemuan terakhir Nahwu bahas idhofah. Kemudian mungkin bulan depan kita akan mengadakan pembelajaran lagi balaghah, membahas sastra Arab.
bulan ketiga. Kemudian bulan keempat ini yang penting adalah usul fikih. Mungkin teman-teman bisa gabung lagi bulan ketiga dan bulan keempat. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat bagi kami dan bagi teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Ya, Bu.